Baik, selamat pagi kepada Ibu Agnes dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil demonstrasi kontekstual menganalisis asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizandi dengan NIM 231135469, PPG gelombang 2 tahun 2023, Universitas Sanata Dharma. Adapun modul ajar yang saya analisis yaitu mata pelajaran matematika kelas 5 fase C. Untuk capaian pembelajarannya yaitu meliputi elemen geometri. Pada akhir fase C, peserta didik dapat mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, balok dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial bagian depan, atas, dan samping. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Ada 4 dari modul ajaran kelas saya analisis. Yang pertama, melalui kegiatan membedah bangun ruang kubus dan balok, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Kedua, melalui kegiatan bedah bangun ruang dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana dengan kreatif. Nah, adapun untuk materi ajar atau topik yang akan dibahas pada modul ajar ini yaitu bangun ruang, meliputi kubus dan balok. Untuk jenis asesmennya yaitu menggunakan formatif. Kemudian untuk bentuk asesmen yaitu observasi, penugasan LKPD, dan unjuk kerja. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yaitu proses pelaksanaan asesmen yang dilakukan menggunakan LKPD yang terdapat pada kegiatan 1, yaitu membedah bangun ruang, kubus dan balok. Kemudian yang kedua, kegiatan membuat bangun ruang, kubus dan balok secara berkelompok. Adapun untuk LKPD-nya dapat dilihat pada tampilan berikut. Ini kegiatan 1 dan ini kegiatan 2. Nah, adapun hal tersebut sesuai karena peserta didik kelas 5 memiliki rentang usia atau umur 10-11 tahun yang tergolong ke dalam tahap perkembangan operasional konkret. Nah, adapun pada tahap perkembangan ini, peserta didik dapat menggunakan pemikiran logis tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Kemudian ini ada rumus penilaian pengetahuannya. Ini untuk kegiatan 1 tadi, membedah bangun ruang dengan kategori skornya 1 jika peserta didik mampu, kemudian skor 0 jika peserta didik tidak mampu. Kemudian ini untuk kegiatan kedua, mohon maaf mungkin ada keliru dari segi penulisan modul ajarnya, sehingga ada sedikit typo. Ini sebenarnya kegiatan 2. Nah, untuk kegiatan 2 sama menggunakan skor 1, 0. Walaupun pada modul ajar tersebut, untuk skor 1-nya mampu membuat bangun ruang, yang skor 0 tidak mampu. Nah, untuk pedoman skornya menggunakan rumus jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal kemudian dikali dengan 100%. Lanjut pertanyaan kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Yang dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek budaya dan karakteristik peserta didik yaitu dengan memberikan topik permasalahan hanya dalam lingkungan peserta didik. Dalam hal ini, guru dalam modul ajar tersebut memberikan asesmen materi bangun ruang, kubus, dan balok dengan memberikan benda konkret guna untuk memperhatikan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Seperti yang kita tahu, tentu benda-benda seperti kubus dan balok yang kita jumpai setiap hari di lingkungan sekitar kita. Kemudian selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, adapun yang sesuai yaitu ketika peserta didik melakukan presentasi terhadap hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompoknya.
Hasil kerja kelompok tersebut dapat menunjukkan bahwa siswa kelas 5 sudah berada pada fase memiliki kesesuaian pengetahuan yang dimiliki terhadap kemampuan pemecahan masalah yang dapat dilakukan secara bersama-sama dalam diskusi kelompok yang dilakukan. Nah, adapun untuk rubrik penilaian keterampilan yang telah dibuat oleh guru pada modul ajar tersebut, yaitu aspek mempresentasikan hasil LKPD secara berkelompok di depan kelas. Beliau menggunakan skor kriterianya 4, 3, 2, 1, 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Adapun untuk kriterianya yaitu yang pertama, materi presentasi disajikan secara runtut dan sistematis. Yang kedua, mempresentasikan LKPD di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian 3, menyampaikan hasil presentasi dengan benar dan lantang. Kemudian yang keempat, menyampaikan hasil presentasi dengan intonasi dan artikulasi yang jelas. Baik, selanjutnya bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Adapun bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka, yaitu setelah peserta didik selesai mengerjakan asesmen formatif, guru memeriksa hasil pekerjaan peserta didik, kemudian membahasnya bersama-sama di depan kelas. Guru membuka ruang diskusi bersama peserta didik sehingga peserta didik dapat bertanya dan menanggapi terkait hasil pekerjaan kelompoknya ataupun pekerjaan kelompok teman-temannya. Nah, yang terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Hal yang ingin saya tingkatkan yaitu dengan memperhatikan hasil dari asesmen diagnostik awal. Dengan asesmen diagnostik, guru dapat mengetahui karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Kemudian, dari hasil asesmen diagnostik, saya dapat menyusun asesmen formatif dan sumatif yang sesuai agar kemampuan peserta didik dapat lebih ditingkatkan. Refleksi setelah pelaksanaan pembelajaran juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Keterampilan diri sendiri juga akan ingin saya tingkatkan agar lebih banyak pengetahuan tentang asesmen dan dapat menerapkannya menjadi lebih baik lagi. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.